Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ini Mariani, CGP Angkatan 10 akan berbagi tentang budaya positif. Dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 22 Mei, tempat di TKN Pembina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman yang saya banggakan. Pada hari ini saya akan berbagi aksi nyata tentang materi yaitu budaya positif. Budaya positif meliputi 6 hal. Yang pertama, perubahan paradigma stimulus, respon, konsep disiplin positif, keyakinan kelas, pemenuhan 5 kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Mungkin ibu-ibu di sini lebih tahu dari saya karena ibu-ibu mempunyai pengalaman yang lebih banyak daripada saya. Di sini saya hanya berbagi sharing dengan ibu-ibu semua. Yang pertama ada konsep disiplin. Makna disiplin positif. Disiplin banyak orang yang memaknai sebagai sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan dan memiliki kecenderungan ketidaknyamanan serta sering dihubungkan dengan tata tertib yang berkaitan dengan sanksi dan hukuman bagi yang melanggarnya. Itu disiplin positif. Motivasi perilaku manusia. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, kebanyakannya ibu-ibu perilaku itu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Orang-orang itu taat pada tata tertib hanya semata untuk menghindari ketidaknyamanan. Misalkan saya harus datang ke sekolah tepat waktu karena saya tidak mau ketinggalan atau karena saya tidak mau dihukum oleh guru, seperti itu. Yang kedua, misalkan ada iming-iming imbalan atau penghargaan bagi yang misalkan tepat datang tepat waktu akan mendapatkan hadiah, reward, seperti itu. Nah, yang baik itu yang ketiga, Bu, yang melakukan tata tertib, mengikuti kepatuhan dengan kesadaran sendiri gitu. Karena dia itu merasa penting untuk melakukan menaati peraturan. Dan selanjutnya keyakinan kelas. Setiap tindakan atau perilaku yang kita lakukan di dalam kelas dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan positif. Perilaku warga kelas tersebut menjadi sebuah kebiasaan dan akhirnya membentuk sebuah budaya positif. Jadi di sini kita harus menanamkan kebiasaan-kebiasaan baik yang ada seperti dalam P5. Terus kalau bentuk kegiatannya seperti cuci tangan pakai sabun dan air mengalir, buang sampah pada tempatnya, menyapa guru, memberi salam, terus sopan santun, seperti itu. Terus dalam mewujudkan perilaku warga sekolah yang memiliki budaya positif, hal pertama perlu diciptakan dan disepakati adalah membuat keyakinan-keyakinan atau prinsip-prinsip dasar bersama, di antaranya warga kelas untuk mendapatkan nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama. Nah, Bu, perlunya kita menyusun keyakinan kelas ini tata tertib, seperti tata tertib apa saja yang mau diterapkan. Jadi itu diciptakan, disusun, dirancang oleh guru dan murid nanti untuk disepakati. Kalau kebajikan itu nilai-nilai dari yang P5. Ibu-ibu masih hafal yang P5? Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, kebinekaan global, gotong royong mandiri,
harus bisa melihat kebutuhan anak. Yang kedua, yang pertama kebutuhan untuk bertahan hidup, jelas tentu ini kebutuhan pribadi seperti kebutuhan makan, kebutuhan minum, kebutuhan yang bersifatnya untuk diri sendiri, perkembangan pertumbuhan diri sendiri. Terus yang kasih sayang nih, rasa yang diterima ini juga perlu. Kalau ada anak misalkan sekalian kita di sekolah, ada yang anak misalkan tidak mau diam, berarti dia itu membutuhkan kasih sayang kita, cari perhatian, buat onar. Nah itu teh anak teh kasih sayang dan rasa diterimanya itu belum terpenuhi. Nah bagaimana kita memenuhinya gitu? Berarti kita harus lebih memperhatikan anak tersebut. Yang kedua, kebebasan. Misalkan anak lagi bermain ya Bu ya, terus si anak teh misalkan ibu nggak seru mainnya, berarti anak itu sudah bosan di kelas, ingin kegiatan lain, ingin bebas. Berarti kita harus mengajarnya, mungkin saja anak itu perlu main di luar kelas atau outdoor. Nah yang keempat, kesenangan. Nah di kelas saya ada anak yang main bolanya di dalam ruangan, jadi di tajungan sebelah nanti. Nah saya setelah belajar ini 5 bulan dasar, berarti si anak ini kesenangannya tidak terpenuhi karena saya tidak pernah mengajak anak itu main bola gitu. Jadi dia berlakukannya di dalam kelas gitu. Nah berarti solusi kita harus mengajak anak itu ke lapangan bola. Yang kelima, penguasaan atau power. Nah kalau ini adalah apa saja sih yang dimiliki oleh anak, potensinya. Kalau anak misalkan bisa nyanyi, terlihat kan ya kalau bisa nyanyi suaranya bagus. Kalau yang bisa nari, dari gerakannya sudah luwes. Terus dari misalkan menggambar sudah bagus, bisa memadu padankan warna dan gambar-gambar lain. Berimajinasi. Nah ini 5 posisi kontrol Bu. Apakah kita sebagai penghukum atau pembuat merasa bersalah, atau kita sebagai teman dengan anak itu, atau kita sebagai pemantau, atau kita sebagai manajer. Kalau penghukum itu kita cenderung memberikan hukuman. Misalkan ada anak yang masuk misalkan telat, kenapa kamu telat? Ibu hukum ya, kamu berdiri di depan kelas. Nah itu penghukum ya Bu, kita itu sebagai penghukum. Nah kalau yang pembuat merasa bersalah, anak itu tidak diam. Adi misalkan diam, tapi si anaknya terlalu pikir-pikirnya kan, terus orangnya berpikir, Adi diam. Kalau ibu sudah capek, kalau kamu tidak diam, ibu akan dimarahi oleh kepala sekolah. Nah, apakah Adi tidak kasihan sama ibu? Nah, itu membuat anak merasa bersalah, dan dampaknya anak itu menjadi gawat. Saya adalah penyebab ibu guru tidak bahagia gitu. Kalau yang membuat merasa bersalah. Nah kalau teman, jadi si guru itu dengan anak itu seperti teman gitu, tidak ada batasan. Misalkan hai, seperti itu. Nah yang keempat adalah pemantau. Kalau pemantau, anak-anak cenderung kita pantau, kita lihat. Kalau ada kesalahan, anak-anak itu kita panggil gitu. Jadi ini bersifat kemudian melaporkannya ke kepala sekolah, pemantau. Terus yang kelima, manajer. Nah Bu, ini yang kelima, yang manajer yang bagus yang harus kita ambil. Di manajer ini kita benar-benar misalkan kasusnya begini. Ada misalkan anak yang tidak mau diam. Nah caranya itu Bu, anak itu dipanggil oleh kita. Kenapa kamu melakukan hal itu? Terus kamu tahu tidak itu kesalahan. Terus ditanya balik lagi, apakah kamu mau memperbaikinya? Nah itu kesadaran harus dibangun dan digali dari anak. Ini penjelasannya tadi. Jadi penghukum itu sering kali menggunakan ucapan-ucapan seperti ini. Patuhi aturan saya. Awas, kamu selalu saja salah. Nah seperti ini. Awas ya kamu, kalau tidak bisa diam, ibu setrap. Seperti itu.
Nah, jadi yang kita harus gunakan itu yang manajer ya Bu ya, karena di manajer ini guru akan membimbing siswa untuk mengatur diri dan bertanggung jawab atas tindakannya sendiri. Pendekatan ini mendorong siswa untuk menjadi. Nah, ini segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat lagi. Oleh Wilson tahun 2004. Nah, itu ini dari segitiga restitusinya. Yang pertama adalah kita harus menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi kebutuhan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, sebelumnya ibu harus punya keyakinan kelas dulu. Apa nih yang mau dimasukkan dalam keyakinan kelas? Tentunya ini harus disepakati oleh kita dan anak. Kalau untuk usia SD mah ya SD, SMP mah gampang ya Bu ya, karena mereka sudah bisa berbicara. Bagaimana dengan kita TK nih? Itu juga saya juga sedang belajar bagaimana membuat kesepakatan dengan anak usia dini gitu. Nah, yang pertama, jika anak itu melakukan kesalahan, kita itu harus menstabilkan identitas. Nah, kita itu harus mengucapkan ini Bu yang di bawah. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ya kan? Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan ke anak teh. Atau kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Itu pertama. Ini untuk teguran anak-anak yang nakal, anak-anak yang bukan nakal, anak-anak yang aktif gitu Bu ya, ditangani ini. Jadi anaknya dibawa dulu Bu, berdua ngobrol, berdua. Nah, kita stabilkan dulu identitasnya dengan mengatakan begitu. Nah, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Atau kalau yang ini, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan hal ini. Kemudian setelah itu Bu, terus distabilkan yang lainnya, anak teh divalidasi kebutuhannya. Ditanya misalkan, kenapa Adi melakukan itu misalkan si Adi teh nonjok ke temannya. Tadi taruh seorang, kamu tentu punya alasan kenapa kamu melakukan itu. Tak anaknya kamu memukulnya. Terus seharusnya kamu bagaimana? Nah, nanti di sana anak teh akan mencari solusinya sendiri. Terus yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nilai apa yang telah kamu sepakati. Kalau biasanya bisa dimasukkan nyanyi-nyanyian, berbuat salah, bilang maaf, itu bisa Bu jadi keyakinan kelas. Kalau butuh bantuan bilang tolong, kalau dapat hadiah ucap terima kasih, kalau kau mau lewat ucapkan permisi. Nah, itu bisa Bu. Nah, misalkan tadi banyak tidak akan memukul lagi teman. Jadi anak sendiri yang mengusulkan solusinya gitu, bukan kita. Udah kamu minta maaf sama dia. Tidak seperti itu, tapi kita dulu yang memancing anak untuk sadar sendiri bahwa itu salah. Tujuan dari segitiga adalah untuk mengubah identitas dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Jadi kegagalan dari anak itu harus kita buat sukses. Suksesnya itu dengan mencari, menyadari kesalahannya, terus membuat dengan cara memperbaikinya gitu, memperbaiki kesalahannya. Yang tadi menanyakan keyakinan, memperbaiki kesalahan mereka sehingga bisa kembali terus diperbaiki. Bu, bisa kan terus minta maaf kan kembali diri gitu. Nah, dengan karakter yang lebih kuat, jadi terus paham. Baca Bu, dari saya kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah dalam penyampaiannya. Mungkin itu dari saya, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu ada pol kanan, jempol kiri, jempol hebat. Jempol.
silakan terserah ibu-ibu. Terima kasih ya ibu-ibu. Atur nuhun waktosan, punten tos diganggu.